Halo teman-teman, kita ketemu lagi untuk membahas psikologi kognitif bersama saya Narastri Utami. Kita akan membahas tentang teori-teori tentang lupa. Apa aja teori lupa, macam-macam lupa itu apa aja, apa penyebabnya seseorang bisa lupa, kita akan bedah di video ini. Mengapa sih kelupaan itu dapat terjadi atau apa sih lupa itu? Nah, kita tuh nanti akan bahas alasan-alasan mengapa memori kita kadang-kadang tidak berfungsi ya. Saat kita pengen mengingat sesuatu, misalnya pengen ingat judul film, judul filmnya apa ya? Apa ya? Nah, kita tuh nggak bisa tuh merecall judul film itu tuh seolah-olah saat itu tuh menempatkan diri kita dalam situasi yang tidak mampu mengingat suatu informasi, mengambil suatu memori, atau mengingat informasi yang kita inginkan. Nah, itu tuh yang disebut lupa. Kita akan bahas macam-macam tentang teori kelupaan, ada apa aja. Satu nih, hal pertama yang teman-teman perlu pastikan saat kita lupa, perlu pastikan apakah benar suatu informasi itu pernah sungguh-sungguh memasuki otak kita. Kita pastiin dulu deh, informasi itu udah pernah belum sungguh-sungguh masuk otak kita. Apakah dulu kita pernah memberikan atensi yang benar, benar-benar diarahkan untuk memperhatikan informasi yang kita inginkan tersebut. Itu hal pertama yang perlu kita pastikan. Jika informasi tidak memasuki otak kita melalui reseptor-reseptor sensori atau alat indera kita, ya akibatnya sistem atensi kita itu tidak menerima, akhirnya ya juga nggak ada informasi yang masuk ke otak kita, ya akhirnya juga nggak ada informasi yang dapat kita ingat. Maksudnya gini deh, kalau kita nggak benar-benar memperhatikan sesuatu, fokus atau mindful tentang sesuatu, artinya informasi itu tuh nggak masuk ke indera kita, nggak masuk ke penglihatan kita, nggak masuk ke pendengaran kita. Kalau nggak masuk ke indera kita, ya nggak masuk ke memori kita. Begitu. Jadi nggak akan ada informasi yang dapat kita ingat. Lawang nggak ada yang masuk. Nah, hal yang ini yang pertama kali tentang teori kelupaan yang pertama disebut dengan kegagalan penyandian. Apa sih kegagalan penyandian? Kegagalan penyandian mengacu pada kegagalan memasukkan informasi ke dalam memori. Contohnya, misalnya teman-teman tuh lagi mau ujian akhir semester. Teman-teman pas ngerjain soal kaget tuh, kok aku nggak bisa ngerjain ya? Ini apa ya? Kok aku nggak inget ya? Padahal teman-teman tuh nggak pernah bolos kuliah. Teman-teman setiap ada Zoom kuliah online ikut. Tiap dosen ngasih PowerPoint, teman-teman download dan baca. Nah, tapi waktu ujian, blas nggak inget sama sekali. Nah, bisa jadi nih selama kuliah, walaupun datang kuliah online, tapi tidak benar-benar memperhatikan dosennya saat mengajar. Jadi nggak fokus belajar. Mungkin bisa jadi waktu itu melamun atau sibuk scroll media sosial. Jadi dengerin Zoom tapi sambil sibuk Instagraman, nontonin yang lain. Sehingga informasi tentang materi-materi itu benar nggak masuk dengan benar ke dalam memori. Ya, akhirnya kalau nggak masuk ke dalam memori, nggak ada yang bisa kita ingat. Itu yang pertama, kegagalan penyandian. Nih, kita lihat timeline-nya, teman-teman. Timeline pemrosesan informasi. Kita tahu memori kita tuh ada tiga, memori sensori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Kita lihat saat pertama kali informasi mau masuk ke otak kita, itu kan masuknya pertama lewat indera-indera kita ya, indera penglihatan, pendengaran. Nah, dari itu akan masuk ke memori sensori. Kegagalan penyandian terjadi saat kita tidak memperhatikan sepenuhnya dengan indera-indera kita. Kita nggak dengerin dengan benar. Kita tidak melihat dengan benar. Akhirnya informasinya nggak masuk ke dalam memori sensori. Kalau nggak masuk ke memori sensori, ya nggak ada yang diolah ke memori kerja atau memori jangka pendek. Kalau nggak ada yang diolah di memori jangka pendek, berarti juga nggak masuk deh ke memori jangka panjang. Akhirnya nggak ada yang kita ingat karena dia gagal dari awal. Kegagalan penyandian. Itu teori kelupaan yang pertama. Teori kelupaan yang kedua yaitu faktor stres. Ketika tingkat stres terlalu kuat, hal tersebut itu menyebabkan kelupaan, teman-teman. Karena memori yang disimpan mungkin hanya berupa bagian emosional dari pengalaman tersebut tanpa detail yang jelas. Jadi misalnya nih teman-teman, sebelum berangkat kuliah, teman-teman misalnya mengalami kejadian yang stressful banget. Misalnya habis berantem gitu sama teman. Habis berantem sama teman lagi bete banget, terus ya udahlah masuk kelas kuliah. Waktu dosen nerangin, teman-teman masih stres, masih bete sama teman, masih keinget kejadian betein itu. Nah, akhirnya karena
sistem otaknya udah seolah-olah terblok ya dengan rasa bete dan hormon-hormon stres itu, akhirnya informasi yang pengennya sebenarnya kita simpan itu tidak masuk seluruhnya. Jadi kalau stres, diturunin dulu ya stresnya biar memorinya bisa masuk. Teori ketiga, yaitu kegagalan konsolidasi. Kita pahami dulu apa sih arti konsolidasi. Konsolidasi itu artinya penggabungan. Kegagalan konsolidasi berarti kegagalan penggabungan. Konsolidasi memori itu mengacu pada proses di mana memori labil sementara diubah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tahan lama. Jadi kan memori itu gitu dulu prosesnya, masuk ke memori jangka pendek yang bersifatnya labil dan sementara, nanti akan diteruskan ke memori jangka panjang yang bersifatnya stabil dan tahan lama. Nah, itu namanya konsolidasi memori. Kegagalan konsolidasi itu mengacu pada akibat gangguan organik. Gangguan organik itu berarti memang gangguan yang terjadi di otak ya, dari neuron-neuronnya. Akibat terjadi gangguan organik yang terjadi saat pembentukan jejak memori yang berakibat pada terbentuknya memori-memori yang tidak sempurna, yang bagi individu disebut rasakan lupa. Kita lihat pemrosesan informasi lagi nih. Di sini ingat ya, pertama kali itu kan kita memori sensori. Pertama kali informasi masuk ke memori sensori, lalu masuk ke short term memory, memori jangka pendek, lalu ke long term memory. Dalam kegagalan konsolidasi, memori jangka pendek itu bekerja dengan normal. Normal ya, namun gangguan itu terjadi pada proses perpindahan informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Kita bandingkan dengan contoh yang tadi kegagalan penyandian. Kalau kegagalan penyandian tuh teman-teman lagi kuliah, tapi ngelamun, akhirnya informasinya nggak masuk ke otak, nggak masuk ke memori sensori. Gagal disandikan. Nah, kalau kegagalan konsolidasi itu terjadi saat, misalnya waktu teman-teman kuliah, teman-teman udah konsen nih, oh aku harus dengerin dosennya, oh penting nih, penting. Teman-teman udah konsen tuh, teman-teman berarti kan udah memori kerjanya berfungsi ya, memori jangka pendeknya berfungsi. Nah, tapi besok pas ujian ditanyain, ini apa gitu. Terus teman-teman lupa, apa ya. Nah, bisa jadi waktu itu terjadi kegagalan konsolidasi. Jadi informasinya cuma diolah di jangka pendek dengan sempurna, tapi waktu disimpan di jangka panjangnya nggak sempurna, ada kegagalan. Kita lihat bentuk otak kita nih ya. Bentuk otak kita di sini ada neokorteks, di sini ada hipokampus. Lihat yang itu dulu aja. Nah, memori jangka pendek itu diolahnya di hipokampus dan neokorteks itu tempat memori jangka panjang disimpan, daerah neokorteks ini. Kita baca yang paragraf 2 nih teman-teman. By this process, the hippocampus gradually becomes less important for storage and retrieval, and a more permanent memory develops in distributed regions of the neocortex. Jadi kan prosesnya tadi kita tuh pertama kali kan di jangka pendek dulu ya informasi diolah, terus nanti pindah ke jangka panjang. Jadi waktu di jangka pendek itu nanti di hipokampus informasi yang diolah itu akan less important for storage. Jadi dia nanti lama-lama akan menghilang tuh karena nggak bakal disimpan lama di jangka pendek. Informasinya di jangka pendek itu lama-lama akan menghilang dan memori itu akan develop dan distribute ke jangka panjang untuk bersifat lebih permanen. Nah, tapi kita lanjutin. The idea is not that memory is literally transferred from the hippocampus to the neocortex. Jadi, dari tadi kan saya ngomong transfer dari hippocampus ke neocortex, transfer dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Tapi sebenarnya kerennya nih, otak kita tuh nggak literally melakukan transfer seperti itu. Sebenarnya saat kita mengolah informasi, for information is encoded in the neocortex as well as in hippocampus at the time of learning. Jadi sebenarnya informasi itu saat kita belajar, dia ada dua tuh encode-nya, decoding-nya tuh langsung dua di hippocampus sama neocortex. Tapi nanti di hippocampus mulai menghilang, di neocortex menguat. Nah, tapi nanti prosesnya ini kalau kegagalan konsolidasi, ada proses organik, gangguan organik yang mengganggu penguatan di neocortex. Akhirnya informasi yang diingat tidak sempurna. Teori kelupaan yang keempat yaitu amnesia. Teman-teman udah pasti akrab ya dengan teori amnesia ini karena kalau di film-film, di sinetron-sinetron itu banyak banget yang bahas amnesia.
Jadi amnesia ini adalah sejenis kelupaan yang terjadi akibat adanya problem di otak. Jadi memang ada masalah tuh di otak seseorang. Amnesia dapat disebabkan oleh penyakit seperti Alzheimer dan sindrom Korsakoff, dan dapat pula diakibatkan oleh cedera traumatik di otak. Jadi bisa karena cedera traumatik itu ada guncangan gitu ya, kena pukulan, kecelakaan, ya sebagainya lah. Pokoknya ada traumatik pukulan. Traumatik dalam arti bahasa kesehatan ya, bukan bahasa psikologi. Jadi ada guncangan, ada pukulan. Lanjut ke teori kelupaan yang kelima, namanya decay. Secara harfiah, decay itu artinya pembusukan. Nah, tapi kita masa ngebayangin di otak kita memori busuk? Enggak juga sih. Sebenarnya decay itu lebih ke pudar. Jadi, decay adalah memudarnya memori seiring berlalunya waktu atau akibat jarangnya memori tersebut digunakan. Decay bisa terjadi di memori jangka pendek, bisa juga terjadi di memori jangka panjang, teman-teman. Ingat ya, decay itu terjadi karena dia pudar, karena nggak pernah diakses tuh informasinya. Jadi kalau kita tuh nggak pernah nginget-nginget suatu memori, nggak pernah mengakses memori tersebut, ya bisa pudar memorinya dalam jangka panjang, dalam otak kita. Teori kelupaan yang keenam adalah interferensi, yaitu tercampur baurnya memori-memori yang serupa, atau dia memorinya tuh ketindih-tindihan, informasinya tuh saling menindih, terus akhirnya ada yang lupa. Ini contoh-contoh ya, misalnya teman-teman lagi ngomongin apa, terus tiba-tiba ke interupsi, terus jadi blank. Apa ya? Nah, itu juga contoh interferensi. Jadi dia tuh tercampur baur, ketindih-tindih. Akhirnya menyebabkan ada yang lupa. Interferensi dibagi jadi dua. Interferensi retroaktif dan interferensi proaktif. Interferensi retro itu lama ya artinya ya. Interferensi retroaktif itu terjadi ketika memori baru menghambat pengambilan memori lama. Contohnya, teman-teman sekarang kan jadi mahasiswa. Waktu jadi mahasiswa dapat nomor induk baru ya. Teman-teman ngapalin tuh nomor induk barunya, misalnya 216547, misalnya gitu. Nah, teman-teman ngapalin 216547 itu nomor induk selama kuliah. Terus pernah tuh ada yang iseng nanya, nomor indukmu waktu SMA masih inget nggak? Gitu. Terus kita, iya ya, nomor induk SMA berapa ya? Lupa gitu. Padahal dulu selama 3 tahun zaman SMA, teman-teman inget nomor induknya. Tapi sekarang saat udah kuliah, udah lupa tuh nomor induk SMA dan lebih ingat nomor induk kuliah. Contoh interferensi proaktif, ini kebalikannya, pro itu baru. Jadi terjadi saat memori lama menghambat pengambilan memori baru. Jadi justru kita tuh ingat yang lama, yang baru malah lupa. Contoh, biasanya parkir motor di tempat yang jauh dari pintu masuk. Jadi kita parkir motor di situ misalnya. Di situ terus. Tapi pada hari ini misalnya waktu mau parkir motor di situ udah dipakai orang, ya udah kita parkir motor di tempat lain, di dekat pintu masuk malahan. Nah, waktu keluar dari gedung kita kuliah, pulang kuliah kita jalan, malah kita jalan ke tempat parkir yang biasanya. Udah sampai sana udah jauh, baru inget, oh ya parkir motornya di sana gitu. Atau contoh yang biasanya misalnya ke warung naik jalan kaki, misalnya ke warung biasanya jalan kaki, suatu hari ini ke warung naik motor. Waktu berangkat naik motor, di warung transaksi, pulang jalan kaki, nyampe rumah baru inget, ya ampun tadi aku naik motorku ketinggalan di warung gitu. Siapa yang pernah kayak gitu? Saya pernah. Teori kelupaan yang ketujuh namanya kegagalan pengambilan, retrieval failure. Kegagalan pengambilan adalah ketidakmampuan menemukan petunjuk atau isyarat memori atau memory cue atau sering disebut juga kadang-kadang clue gitu yang diperlukan bagi pengambilan memori tersebut. Jadi kita tuh pengen ingat sesuatu tapi petunjuknya tuh kurang, intinya gitu. Jadi kegagalan pengambilan. Gitu. Nah, kondisi ini dapat bersifat temporer. Jadi dapat bersifat temporer, mungkin suatu saat saya bisa ingat, oh gitu ya, tiba-tiba jadi ingat gitu. Terus, tapi itu kan contoh yang temporer. Namun dalam kasus tertentu kadang-kadang bersifat jangka panjang, jadi nggak inget-inget tuh sampai beberapa waktu berikutnya. Kegagalan pengambilan memiliki problematika tersendiri, teman-teman, karena sulit dibedakan dengan decay dan kegagalan penyandian. Misalnya contohnya, tadi judul film. Saya pengen inget judul film yang Agus Ringo sama Nirina Zubir. Tapi saya nggak inget-inget tuh, nggak inget-inget. Nah,
kondisi ini, saat kita lupa, kita sendiri saat mengalami lupa, kita tuh nggak bisa bedain ini sebenarnya aku lupa karena udah decay, memang udah hilang dari otakku, atau dulu aku gagal menyandikan, atau karena sekarang nih aku belum inget karena belum ketemu cue ya. Nah, gitu. Jadi kita kadang pas saat lupa, kita tuh nggak bisa bedain ini aku lupa gara-gara apa, sebenarnya udah decay, gagal menyandikan, atau gagal pengambilan. Itu masalah saat kita lupa. Teori kelupaan yang ke-8, yaitu kelupaan yang disengaja atau motivated forgetting. Motivated forgetting adalah represi yang disadari terhadap memori yang pada umumnya dilakukan seseorang untuk menghindari kenangan akan pengalaman-pengalaman traumatik. Seseorang punya pengalaman yang menurut dia tidak menyenangkan, dan dia menolak untuk membicarakannya, dia menolak untuk memikirkannya, dan semakin seiring berlalunya waktu, maka informasi itu kan lama karena nggak pernah diakses akan decay lama-lama. Jadi itu namanya kelupaan yang disengaja. Jadi kita benar-benar pengen sengaja melupakannya dengan cara nggak mau ngomongin, nggak mau bahas, nggak mau mikirin, gitu deh. Itu kelupaan yang disengaja. Teori yang ke-9 adalah represi. Represi adalah tindakan mendorong pemikiran-pemikiran, memori, atau perasaan yang mengancam keluar dari kesadaran. Dan itu dilakukan tanpa disadari. Misalnya, kalau Freud tuh ceritanya misalnya tentang pelecehan seksual. Orang yang mengalami pelecehan seksual tuh nggak bisa tuh menceritakan detail cerita kejadiannya karena dia melakukan represi. Dia seolah-olah menghilangkan, atau dia seolah-olah tidak ingat kejadian itu dengan detail karena dia secara bawah sadarnya atau secara tidak sadar dia mendorong pemikiran itu ke bagian memori yang tidak bisa diakses. Nah, itu menurut Freud. Makanya Freud itu menciptakan cara kayak berbicara ke alam bawah sadar untuk memunculkan ingatan-ingatan itu. Gitu. Nah, tapi teman-teman, untuk masalah represinya, ahli-ahli psikologi kognitif masih mengakui bahwa ada yang namanya kelupaan karena direpres ada. Tapi banyak ahli yang sekarang berdebat mengenai validitas memori yang direpres. Misalnya, kalau ada orang-orang yang mengalami tadi misalnya pelecehan seksual, terus seolah-olah diminta lah, dipaksa untuk ayo dong ingat lagi misalnya sebagai buat bukti gitu. Itu orang yang dipaksa untuk mengingat memori-memori yang sebenarnya sudah dia lupakan seringkali malah menunjukkan namanya memori palsu, malah membuat memori palsu. Tuh, tapi kita nggak bahas ya apa itu memori palsu. Cuman untuk di sini direpresi, banyak ahli yang masih berdebat nih kalau orang udah merepress memorinya, kalau suruh diakses kembali apakah itu benar apa enggak nih memori yang nanti dia ceritain. Oke teman-teman, udah selesai teori kelupaan kita. Jadi ada 9 ya totalnya ya. Selamat belajar, jangan lupa untuk mengulang-ulang materi ini agar makin kuat tuh ingatannya di memori jangka panjang. Di video berikutnya kita akan belajar tentang trik-trik, tips-tips mengingat. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Semoga bermanfaat.